Gimana nih Pak? Monggo dijelasin dengan sobat-sobat bisnis yang di rumah yang penasaran banget nih kayaknya, termasuk saya ya. Karena soal tadi belum dijelasin nih berapa sih salary yang menggiurkan tersebut. Oh, menggiurkan Yang cukup ya. lah ya. Cukup. Iya, iya, ya. Rentang aja. Oke. Range-nya berapa? Yang jelas pertama 2 digit ya. Kita langsung sapa aja Pak Agung Wibawa. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak kabarnya nih sore hari ini? Alhamdulillah baik, Iya. cerah. Cuaca cumi nggak cerah Iya, ya, ya. cuman hati kita tetap cerah. Tetap cerah ya, walaupun cuaca mendung, Mendung. hati nggak boleh ikutan mendung. Iya, Ya, benar. benar banget. Nah, kalau sobat bisnis pada tanya nih, Pak Agung Wibawa ini siapa gitu ya? Oke, kita kasih bocoran. Pak Agung Wibawa ini adalah sekretaris tim seleksi anggota KPID Provinsi Lampung, ya, Iya, gitu ya? betul. Oke, benar. Nah, jadi sobat bisnis ya, kita kali ini mau tanya-tanya sama Pak Agung, dan Pak Agung juga ada informasi yang sangat penting buat seluruh masyarakat Lampung nih. Nah, jadi katanya kalau KPID Provinsi Lampung ini lagi apa ya, menyeleksi calon anggota barunya gitu, Pak ya. betul. Nah, iya. Boleh dijelasin nggak sih Pak, ini tuh kenapa kok apa ya, KPID nih apa ya, kayak menyeleksi anggota-anggota ini nanti tugasnya ngapain aja gitu. Tapi nih ya Dek, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin banyak nih masyarakat Lampung yang belum tahu nih apa sih sebenarnya itu KPID. Oke deh. Dan sebenarnya fungsi dari KPID itu apa? Nah, mungkin kita mau tanya lebih dulu deh soal itu, Pak. Monggo Iya. dijelaskan. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke. Nah, KPID itu adalah singkatan atau panjangan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Jadi dia adalah sebuah lembaga negara independen yang dibentuk melalui Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang penyiaran, yang dia adalah sebetulnya mewakili kepentingan masyarakat di bidang penyiaran. Penyiaran, oke. Kenapa harus ada wakil di bidang penyiaran? Karena ternyata dunia hari ini adalah era informasi. Iya. Masyarakat kita perlu dilindungi. Masyarakat kita perlu mengetahui mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Oke. Dan itu kan sangat dalam dunia hari ini kan kita nggak bisa membatasi informasi, tetapi salah satu lembaga yang bisa ya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran, termasuk isi siaran yang itu ditonton, didengar oleh masyarakat. Nah, salah satu fungsi tugas dari KPID, Komisi Penyiaran, adalah melakukan pengawasan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar informasi yang disiarkan kepada masyarakat itu sesuai dengan tujuan penyiaran itu sendiri. Gitu. Jadi nggak ada lagi informasi hoax di antara kita. Harusnya ya. nggak Betul boleh banget. lagi. Kasihan masyarakat ya. Iya, dibohongin terus nggak Dibohongin boleh. tuh, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi percaya deh, mudah-mudahan radio ini enggak ya. Iya, Amin. amin ya. Pasti. Karena Pokoknya kita udah kedatangan anggota KP ini udah lah ya, Iya, kita aman lah. Insya Allah. Tapi ini bukan sidak dadakan kan? Enggak. Kalau saya dulu mungkin iya komisioner KPID, tapi saya sudah selesai. Oh, Sekarang selesai. punya tugas melakukan penyeleksian ya terhadap calon anggota KPID Provinsi Lampung. Oke Gitu. deh. Nah, untuk di KPID sendiri ini kan tugasnya tadi untuk mengawasi lah Pak ya. Ya. Jadi ada divisi-divisi atau bidang-bidangnya gitu Pak. Nah, itu ada apa aja tuh di KPID? KPID itu sekarang setidaknya ada 3 ya bidang yang menjadi domain ya tugas dan wewenangnya. Yang pertama adalah KPID memiliki kewenangan di bidang perizinan. Perizinan. Oke. Jadi setiap televisi dan radio baru ya yang mau didirikan di Provinsi Lampung, maka mau tidak mau dia harus melalui proses perizinan, salah satunya melalui KPID. KPID, oke. Nah, nanti ada prosesnya, nanti akan dijelaskan oleh KPID kalau seandainya memang, atau televisi atau radio yang mau memperpanjang izin. Nah, ini juga tetap melalui proses perizinan di KPID. Untuk radio itu 5 tahun. Setelah 5 tahun diperpanjang. Kalau televisi 10 tahun, setelah 10 tahun maka diperpanjang. Itu oleh KPID. Yang kedua adalah kelembagaan. Kelembagaan ini fungsinya adalah melakukan fungsi-fungsi kelembagaan, kerjasama, koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, ya, dengan lembaga penyiaran. Nah, ini fungsi kelembagaan. Yang ketiga adalah fungsi yang tidak kalah pentingnya, pembinaan dan pengawasan. Nah, ini adalah fungsinya melakukan pengawasan terhadap isi siaran
kepada televisi dan radio yang ada di Provinsi Lampung. Oke. Gitu. Ini pekerjaan beratnya memang ada di sini Iya. salah satunya. Iya. Nah, kayak kita ini sebetulnya sedang diawasi juga Iya. oleh KPID apa yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Oke. Gitu. Ya. Jadi itu ya 3 fungsi atau 3 bidang utamanya gitu ada di KPID. Iya. Nah nantinya kalau misalnya nih sekarang kan KPID Provinsi Lampung lagi pembukaan pendaftaran calon anggota barunya gitu Iya. ya. Nah Lagi oprek Lagi lagi oprek, open open recruitment, recruitment. iya gitu kan. Nah nanti apakah anggota-anggota baru nanti dibagi ke 3 divisi tersebut atau gimana tuh Pak? Sebetulnya nanti kalau sudah terpilih yang baru, ya pada dasarnya 3 bidang ini yang jadi dominan sebetulnya. Tapi nanti kan kebijakannya ada di KPID. Apakah akan menambah bidang yang baru atau nanti akan tetap atau akan menggunakan nama yang baru, ya itu jadi kewenangan KPID itu sendiri. Walaupun memang dalam aturan kelembagaannya ada ya peraturan-peraturan terkait dengan bidang-bidang itu. Nah itu tapi jadi domain KPID yang baru nanti kalau dia terpilih. Boleh dikasih tahu nggak nih Pak, apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kalau misalnya sobat bisnis di luar sana nih yang lagi dengerin pada mau daftar jadi anggota gitu. Ya, mungkin pertama-tama yang perlu disampaikan adalah bahwa pendaftaran sudah mulai dibuka Oke. mulai dari 1 Juni yang lalu, Dari ya. 1 Juni yang lalu. Jadi sudah sekitar 2 minggu lebih ya. Iya. Nah, sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Untuk bisa mendaftar. Kita mengundang deh putra-putri terbaik Lampung nih untuk bisa daftar ya, untuk bisa sama-sama melakukan pengabdian di bidang penyiaran ini ya. Benar-benar. Karena Lampung ini termasuk dinamika penyiarannya tinggi. Wow. Karena kan dekat juga dengan ibu kota ya. Iya. Iya. Jadi radio banyak, televisi juga demikian. Karena pengawasan tidak hanya radio, televisi lokal, televisi nasional juga jadi bagian pengawasan kita ya. Nah, ini jadi sangat penting. Jadi kita memang betul-betul ingin mengundang putra-putri terbaik yang ada di Provinsi Lampung di bidang penyiaran. Adapun pendaftarannya ya mungkin nanti bagi yang pendengar ingin melihat itu juga bisa dilihat di website Diskominfotik ya. Diskominfotik Diskominfo. ya proflampung.go.id. Iya. Nah, nanti bisa dilihat di sana pengumumannya, bisa diunduh juga pengumuman termasuk form-form yang harus diisi. Itu bisa di sana. Tetapi secara umum nanti undang-undang persyaratan secara umum itu bisa dilihat di Undang-Undang 32 tahun 2002 ya. Kemudian persyaratan-persyaratan yang dilampirkan memang agak banyak sih, tapi sebetulnya relatif gampang ya. Iya. Karena sebetulnya berkas-berkasnya banyak yang udah ada. Kita punya kayak ijazah, KTP, KK gitu ya. Kemudian surat-surat pernyataan itu surat formnya udah ada, tinggal diisi aja. Di-download saja ya. Tinggal di-download aja, tinggal diisi, dikasih materai, ditandatangani. Nah, memang masing-masing nanti adalah ada dua Rangkap ya. rangkap ya, satu rangkap asli, satu rangkap Fotokopi, fotokopi. Yang fotokopi nggak usah dilegalisir aja karena udah ada asli kan. Iya. Jadi cukup satu asli, satu fotokopi. Adapun memang persyaratan-persyaratan khususnya seperti kesehatan ya, jasmani ya, itu rohani, kemudian nafsa, memang itu kita butuhkan. Mau nggak mau kan kita harus merekrut orang-orang terbaik kan. Iya, Nggak pasti. mungkin orang yang sakit misalnya atau sakit berat atau yang terganggu jiwanya gitu ya. Apalagi Nggak sampai mungkin. terjerat hukum ya. Apalagi terjerat hukum karena narkoba ya. Iya. Itu nggak Bahaya mungkin, itu. bahaya. Jadi memang kita membutuhkan surat-surat keterangan dari dokter terkait dengan 3 hal itu. Nah, silakan itu diproses. Alangkah lebih baiknya itu bisa diambil atau bisa diproses surat keterangan sehat tersebut di rumah sakit pemerintah. Itu jauh lebih aman, mungkin lebih murah ya, dan lebih terjangkau bagi siapapun yang ingin mengakses surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan nafsa. Kemudian juga jangan lupa karena kita harus menilai seseorang ini dari secara kognitif ya, juga pengalaman ya harus membuat makalah. Nah, makalah ini harus bikin nih minimal 7 sampai 10 halaman di luar cover sama daftar isi sama sambutan dan seterusnya. Kata pengantar. Kata pengantar. Oke. 7 sampai 10 halaman ini isi dari apa yang ingin kita visi, misi, dan apa yang menjadi program kerja kita nanti kalau jika kita terpilih sebagai komisioner. Nah, ini jadi salah satu syarat penting ya untuk nanti bisa dilakukan penilaian oleh tim sel. Karena tim sel ini nanti
seleksinya adalah sampai 7 kali 2 atau 7 kali 3. Jadi dia 2 kali atau 3 kali dari jumlah komisioner. Karena jumlah komisioner 7, maka minimal 14 kita serahkan atau 21 orang kita serahkan ke DPRD untuk di fit and proper test. Tetapi pastinya karena sekarang adalah prosesnya baru tahap berkas administrasi, maka pastikan administrasi kita lengkap kalau kita memang mau melakukan pendaftaran. Jangan sampai ada satu yang terlewatkan. Karena ini lebih kepada kelengkapan berkas yang kita miliki, ya. Kemudian juga berkas-berkas itu akan kita cek, ya. Mudah-mudahan kayak tadi jasmaninya sehat, ya insya Allah nanti pasti akan lolos, ya. Itu udah dipastikan, rohaninya demikian, ya, nafsanya juga bersih misalnya. Itu kemungkinan besar kalau lengkap dia akan masuk pada tahap yang selanjutnya. Begitu. Nah, jadi buat sobat bisnis yang penasaran atau kurang mencatat lah ya gitu, bisa download aja persyaratannya di websitenya, yaitu di mana nih tadi ya? Diskominfotik. Oke, diskominfotik.lampungprof.go.id. Nah, itu dia, tinggal di-download, itu udah ada panduan membuat surat pernyataan segala macam dan juga timelinenya segala macam gitu lah ya. Dan jangan lupa untuk membuat makalah tadi di Betul. Salah satu persyaratan yang paling urgent itu makalah. Makalah itu. Karena pembuatannya juga nanti cukup menguras pikiran ya, Kak ya. Iya, karena memang dia harus punya visi di penyiarannya, ya kan? Nggak boleh punya dia tujuan, ya. Betul, dia mau ngapain selama komisioner, itu jadi penilaian yang cukup berarti nanti di timsel. Oke, nah itu dia. Dan kita masih ngebahas tentang KPID Provinsi Lampung. Yang lagi open recruitment buat Yang anggota lagi barunya di periode ini. Karena ini dengar-dengar dari Pak Agung kalau opreknya itu dilaksanakan selama 3 tahun sekali ya. Iya, betul. Nah, Betul. itu dia. Jadi idealnya 3 tahun sekali. nah, jadi Tapi kadang karena masalahnya kan KPID itu kayak yang sekarang itu dapat perpanjangan. Oke. Setelah 3 tahun dia ada perpanjangan karena dulu ada pilkada jadi diperpanjang dengan pilpres. Dan sekarang lah waktunya mereka selesai dan dibuka pendaftaran. Tapi incumbent yang baru 1 kali boleh mendaftar lagi sampai maksimal 2 kali. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan yang jarang ya. Benar banget. Momentumnya nih pas nih buat kalian semua para putra-putri Lampung Yap. yang ingin apa bahasanya ya, Dek? Yang ingin Ya pokoknya pengen aja lah gitu. yang ingin membantu pemerintah dalam mengawasi penyiaran yang ada di Provinsi Mungkin Lampung. ada ini ya, anak-anak muda kan biasanya pada resah nih, aduh acara-acara ini pengennya yang gimana, kalau di TV, di radio pengennya gimana. Nah kalau misalnya pengen keresahan itu ada wadahnya secara langsung, ya udah gabung aja, daftar aja di KPID ini, siapa tahu kan bisa secara langsung lah ya, ikut mengawasi. Biar gitu. kalian itu nggak cuma bisa mengkritik, tapi tahu gimana sih proses pekerjaan dari komisioner-komisioner yang ada di KPID. Iya, bener banget. Nah, jadi tadi udah disampaikan sama Pak Agung tentang syarat-syaratnya, dan sobat bisnis juga bisa unduh kalau misalnya tadi ketinggalan ya, bisa unduh persyaratannya di diskominfotik.lampungprof.go.id. Nah, itu dia ya. Dan sekarang kita mau bahas nih Pak, bisa tolong dijelasin nggak nih ke sobat bisnis, kalau misalnya udah mendaftar, nah itu nanti melewati tahap-tahapan apa aja gitu sampai akhirnya diumumkan sebagai anggota KPID Provinsi Lampung. Ya, sebetulnya prosesnya dibilang pendek enggak, panjang juga enggak ya. Tapi memang ini proses yang harus dilewati nanti sama teman-teman yang daftar. Nah, sekarang tahapnya tahap pendaftaran berkas administrasi, ya, tahap untuk melakukan seleksi di administrasi. Nanti setelah selesai tanggal 30 Juli, maka pengumuman yang lolos berkas administrasi ini akan diumumkan tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli. Nah, di tanggal 10 Juli nanti kita akan umumkan kapan tes tertulis dan kapan tes psikologi. Ini mungkin nggak akan terlalu lama ya, kemungkinan seminggu setelah pengumuman itu langsung kita melakukan tes 2 itu. Jadi ada tes tertulis. Tes tertulis ini adalah tes dalam rangka mengetahui pengetahuan ya dari calon anggota KPID, baik itu pengetahuan umum, wawasan Nusantara, ya, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45, tentang kepenyiaran, tentang konten lokal, dan banyak-banyak lagi ya. Penting-penting undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran itu menjadi satu bahan utama juga di dalam tes tertulis itu. Yang kedua, tes psikologi. Nah, tes psikologi kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini di Timsel, alhamdulillah kita
saat ini memutuskan bekerja sama dengan RSJ, ya, RSJ Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kurungan Nyawa. Oh, iya. Nah, kebetulan mereka membuka juga kerjasama untuk melakukan tes psikologi calon anggota KPID Polisi Lampung. Setelah itu akan dilakukan seleksi, jadi nanti akan diumumkan siapa yang lolos tes psikologi. Mereka yang lolos akan dites wawancara. Oh, oke. Tes wawancara ini dilakukan oleh tim sel, ya, itu kemungkinan seminggu setelah pelaksanaan tes tertulis tes psikologi. Dari situ kemudian tugas tim sel selesai sebetulnya. Nah, nama-nama yang lolos di tes seleksi ini kemudian akan dibawa ke DPRD Provinsi Lampung, khususnya Komisi A, ya, Komisi 1. Lalu kemudian oleh mereka akan dilakukan uji publik. Oh, oke. Akan diumumkan nama-nama yang lolos ini ke publik melalui media massa, baik televisi, radio, atau media cetak. Setelah uji publik, menerima masukan dari masyarakat, lalu kemudian mereka melakukan fit and proper test. Disitulah kemudian setelah itu akan diumumkan oleh DPRD siapa yang berhak, ya, masuk sebagai 7 besar. Jajaran 7 besar. Jajaran 7 besar, dan yang 7 besar inilah yang akan berhak mendapatkan secara resmi yang akan dilantik nanti sebagai anggota KPID Provinsi Lampung 2020-2023. Iya. Nah, itu tadi dia sobat bisnis. Tahap-tahapannya. Tahapannya. Yang dibilang pendek enggak, dibilang panjang lumayan. Iya, lumayan, memang Lumayan ya. kan, karena KPI kan harus memilih secara benar-benar kan, Betul. mana sih orang-orang yang bermutu untuk ditempatkan di posisinya dengan layak. Benar Betul. sekali. Ya, itu dia. Nah, mungkin gini nih Pak, banyak mungkin stigma orang awam di luar sana menilai bahwa untuk masuk ke KPID itu adalah orang-orang yang harus bergerak di bidang media, atau mungkin mereka yang memang concern di bidang penyiaran. Yeah. Gimana tuh Pak untuk memberitahu masyarakat kita nih ya, masyarakat Lampung khususnya, bahwa untuk untuk mendaftar di KPID itu nggak cuman orang-orang media seperti yang tadi Bapak kasih tahu kan ya. Itu gimana tuh untuk memberitahukannya? Nah, sebetulnya pertama begini, KPID itu kan secara filosofis dia lembaga negara independen. Iya. Maka yang harus berada di dalamnya di sana itu adalah orang-orang yang harus independen. Iya. Kalau seandainya ada orang media yang juga jadi komisioner, maka dia harus berhenti dari media itu. Oh, oke. Dia harus berdiri secara independen melakukan pengawasan. Kalau seandainya medianya melakukan pelanggaran, dia harus sanggup melakukan tahapan-tahapan, sanksi-sanksi yang memang kalau seandainya terbukti melakukan kesalahan isi Harus siaran berani media. untuk memberikan Harus berani. punishment ya. Punishment. Maka oleh karena itu dia adalah lembaga negara independen. Independen. Oke. Nah, saya ingin menekankan di sini bahwa tidak pengalaman yang dia bekerja di media itu tidak selalu begitu. Iya. Ya, bahwa dia adalah misalnya seorang dosen yang punya pengalaman, pengetahuan, teori, pengabdian di bidang penyiaran, itu sangat memungkinkan walaupun dia tidak bekerja sebagai pekerja media misalnya di radio, di televisi. Ya itu dia punya pengalaman di situ. Tinggal bagaimana diimplementasikan. Yang kedua misalnya civil society, siapa? Orang-orang yang dia bergerak di literasi media misalnya. Iya. Dia bukan pekerja media, dia bukan seorang ilmuwan, tapi dia orang yang punya kepedulian di bidang penyiaran. Dia membangkitkan kritisisme masyarakat dalam nonton, dalam mendengarkan media. Itu juga bagian dari yang paling penting. Jadi memang harus ada keseimbangan. Mungkin ada orang media, ya, mungkin nanti ada ilmuwan, mungkin nanti ada juga tadi ya orang yang di tengah-tengah, dia bukan pekerja media, dia bukan ilmuwan, tapi dia punya kepedulian, ya, mencerdaskan masyarakat dengan literasi informasi, literasi media, itu juga penting sebetulnya. Oke. Nah makanya sebetulnya paradigma bahwa KPID itu diisi orang media, menurut saya salah, nggak betul, ya. Bahwa dia bisa diisi oleh kalangan manapun, sepanjang dia punya kepedulian terhadap penyiaran. Ya nggak mungkin kalau KPID ini diisi oleh orang yang nggak punya peduli sama media. Untuk apa? Ya kan, oleh karena itu siapapun latar belakang apapun, kalau dia punya kepedulian di bidang penyiaran, daftar. Biar kita bisa berkontribusi selain ya ini idealnya kontribusi kepada negara gitu ya, tapi juga sebetulnya KPID punya tugas untuk mencerdaskan masyarakat. Benar Karena program-program literasi media juga harus dikembangkan oleh KPID. Melalui Tidak hanya konsen-konsen yang positif. tidak hanya
membina mengawasi isi siaran, tapi dia harus turun ke masyarakat, Iya. mencerdaskan masyarakat dari sisi literasi media. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa masuk ke dalam jajaran KPID. Sangat bisa. Ya, pokoknya kesempatan dibuka seluas-luasnya loh buat sobat bisnis di luar sana ya gitu. Oke. Kuy lah. Kuy lah ya. Kalau anak sekarang ngomongnya kuy, kita daftar. Ya udah langsung aja cek di ininya ya, websitenya tadi yang udah kita sebutin. Kalau misalnya di sosial media KPID ada nggak sih Pak? Kayak Instagram, Facebook? Sebetulnya tim sel ini tidak ada kaitannya langsung dengan KPID-nya. Oh. Karena tim sel ini dibentuk melalui SK pimpinan DPRD Provinsi Lampung, ya. Dan kita dibantu oleh sekretariat dari Diskominfotik. Jadi secara kelembagaan tim sel ini tidak ada hubungannya dengan KPID langsung. Adapun kalau kita mau mengumumkan, maka dia berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan KPID. Seperti kami kemarin misalnya mengumumkan iklan tentang seleksi ini di koran, misalnya di televisi, ya, termasuk di sini ya sosialisasi kita talk show hari ini salah satu bagian yang kita lakukan tanpa KPID. Jadi dia berdiri sendiri, dia tim sel, ya tim seleksi. Jadi bukan bagian dari KPID itu sendiri. Iya. Dede mau tanya nih Pak, kalau nanti sobat bisnis nih di luar sana mau daftar, nah berkas-berkas ini kan lagi masa pandemi lah ya. Apa kita boleh datang ke kantor buat ngasih berkas pendaftarannya atau gimana nih sistemnya? Bisa pakai dua cara ya para pendengar sekalian. Pertama adalah bisa datang langsung. Datang langsung itu juga harapannya tetap menjaga protokol kesehatan COVID ini, menggunakan masker dan seterusnya. Di sana kita ada petugas ya setiap jam kerja, sekitar jam 9 sampai jam 14 itu ada yang standby untuk menerima berkas. Sekaligus kita minta begitu ada yang masuk itu langsung di checklist ya oleh panitia di sana. Jadi kalau seandainya ada kekurangan bisa kita kembalikan untuk dilengkapi. Jadi kita pastikan setiap yang mendaftar itu bisa mendaftar dengan kelengkapan berkas yang sudah betul-betul fix ya. Berarti harus lengkap. Lengkap. Kalau belum lengkap itu akan kita kembalikan sepanjang memang mau dikembalikan. Kalau nggak mau dikembalikan ya tanggung resiko sendiri kan kalau nggak lengkap lolos kan. di seleksi berkasnya. Oleh karena itu kita mengantisipasi daripada nyerahin berkas nggak lengkap, mendingan kita checklist langsung. Kita serahkan ke yang bersangkutan kalau memang nggak lengkap untuk dilengkapi sampai tanggal 30 Juni. Atau yang kedua bisa melalui pos. Dan kalau misalnya pos ya cap terakhir posnya tanggal 30 Juni walaupun misalnya datangnya tanggal 1, tanggal 2 Juli misalnya, tapi yang penting cap posnya di tanggal 30 Juni. Itu terakhir. Nah, itu kalau seperti itu ya mau nggak mau kita nggak ketemu sama pendaftar kan. Ya kita akan cek sendiri ya kelengkapannya oleh panitia, oleh tim sel. Tetapi ya itu tadi pastikan ya, kalau mau mengirim lewat pos atau jasa pengiriman yang lain ya pastikan sudah lengkap. Itu aja. Itu dia sobat bisnis ya. Ada dua cara kalau misalkan kalian ingin mengirimkan lamaran. Yang pertama, kalian bisa datang langsung ke KPID dengan menggunakan protokol keamanan yang sudah sering kita dengar ya. Menggunakan masker, jangan lupa hand sanitizer, itu yang paling penting gitu. Kemudian juga kalian bisa mengirimkannya melalui via pos. Via pos atau jasa pengiriman yang lain ya, boleh. Tapi dengan catatan di tanggal pengirimannya harus maksimal tanggal 30 Juni. Oke deh. Nah ini ada pertanyaan yang paling pamungkas sekali dari Bang nih. Pertanyaan yang pamungkas banget. Karena kita tuh dari tadi sebenarnya penasaran juga nih Pak, sebagai anggota KPID Provinsi Lampung, supaya teman-teman yang mau daftar juga tahu semangat gitu ya. Nah ini pertanyaannya sangat kita langsung aja deh Kak. Sensitif ya. Sensitif kayak pantat bayi. Tapi ini yang paling sedap dari setiap pertanyaan. Ngomongin soal pekerjaan sebagai komisi penyiaran. Komisi penyiaran. Pasti yang menjadi salah satu pertimbangan orang untuk mendaftar adalah salary. Oh gitu ya. Nah gimana nih Pak? Monggo dijelasin dengan sobat-sobat bisnis yang di rumah yang penasaran banget nih kayaknya, termasuk saya ya. Karena soal tadi belum dijelasin nih berapa sih salary yang menggiurkan tersebut. Oh menggiurkan ya. Cukup lah ya. Cukup. Iya. Karena dia dibentuk oleh undang-undang, maka setiap anggota itu memang harus mendapatkan timbal balik ya dari negara atas
jerih payah tugas yang Apa yang sudah dikerjakan. apa yang sudah dikerjakannya. Ya, ini memang agak sensitif sih ya. Iya. Kalau nyebutin, kalau saya sekarang sudah nggak jadi komisioner tapi mantan ya, tapi dulu ya lumayan lah, intinya lumayan. Sebetulnya kalau nyebutin angka mungkin enggak ya, tapi saya ingin ngasih rentang aja. Oke. Range-nya berapa? Yang jelas pertama 2 digit ya. 2 digit. 2 digit. Itu udah jelas tuh 2 digit. 2 digit mungkin di antara 10 sampai 20 lah. Sebulan sampai 20. Ya, rentang penghasilan tiap bulan Oke. ya. Bukan penghasilan, itu honor yang diberikan negara kepada komisioner dalam menjalankan tugasnya. Itu barangkali ininya ya. Tapi saya nggak bisa. Range-nya. Sebetulnya saya tahu, cuman gimana ya? Tapi tadi udah denger angka 2 digit itu aja udah sedep banget. Aduh pasti sobat bisnis sudah langsung berpikir nih, besok udah langsung melengkapi berkas-berkasnya. Oke, Besok langsung aja. langsung Tapi yang penting sebetulnya dalam mendaftar di KPD ini sebetulnya yang utama jangan dulu salary-nya. Oke, ya pasti. Sebetulnya tapi komitmen ya. komitmen kita untuk menjadikan penyiaran di Lampung ini Lebih sehat baik, dan sehat. bermartabat. Dan bermartabat. Itu jadi tagline sebetulnya. Dia harus menjadi penyiaran yang sehat, sehat artinya isi siaran sehat. Yang kedua jadi bermartabat. Dia harus memiliki kualitas yang sangat baik, informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Itu dulu yang pertama. Biar- Salary itu nanti ya negara udah nyiapin sih ya. Jadi ya kita tinggal terima, memang itu hak kita, tetapi yang paling penting itu tadi komitmen, kesungguhan, dan punya semangat untuk memperbaiki penyiaran di Provinsi Lampung. Iya, Oke. benar banget itu, Pak. Setuju saya, Pak. Ya. Biar tidak ada lagi berita-berita dusta di antara kita. Asik lah ya. Ya, biar semuanya tuh tercerdaskan secara merata lah kalau ini kan. Nah, terakhir nih kalau dari Dede nih mau nanya sama Pak Agung. Mm-mm. Bapak ada nggak sih pesan-pesan nih untuk semua warga masyarakat Lampung nih? Gimana supaya mereka itu mendapatkan apa ya? Pencerdasan dari isi dari media-media yang sekarang ada di Lampung gitu lah. Supaya Iya. nggak termakan berita-berita Berita yang hoax. sembarangan karena apa ya? Kalau misalnya ngelihat orang tua saya nih misalnya kan, mereka itu bukan orang tua sih, maksudnya kayak tetangga atau siapa, mereka tuh sering banget dapat informasi yang sebenarnya kita tuh nggak tahu itu hoax atau enggak gitu kan. Nah, kalau dari Bapak sendiri apa nih tipsnya atau wejangannya lah buat masyarakat supaya kita tuh terhindar dari ya berita-berita yang nggak tahu sumbernya Betul. gimana gitu. Iya, jadi pertama memang harus kita sadari sekarang era digital dan Iya. informasi ini kan kita diserbu oleh berbagai macam informasi ya. Iya. Kadang kita jadi mumet sendiri Iya. dengan informasi yang masuk. Bahasa kita over communicated. Over communication. Grup WhatsApp aja udah banyak banget ya. Banyak banget. Bahkan saking banyaknya kita cuman ngeklik aja tapi nggak dibaca. Tinggal scroll. Karena kalau kita baca itu pikiran kita juga jadi memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. benar. Nah, informasi itu begitu. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya kita harus selektif dalam informasi. Mana informasi yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Mana informasi yang kita butuhkan untuk pekerjaan kita ya, dan segala sesuatu yang itu membantu dalam kehidupan kita. Informasi yang tidak kita butuhkan itu kita buang aja. Karena tidak semua informasi kita butuhkan sebetulnya. Nah, itulah fungsi seleksi dari kita. Yang kedua, ada konsep literasi media. Iya. Iya. Konsep itu adalah menumbuhkan kritis kita terhadap semua isu yang disampaikan oleh media, Oke. semua informasi. Saya termasuk orang kalau yang nonton TV, setiap saya nonton berita, saya nggak perlu percaya dulu sama berita yang disampaikan, tapi setidaknya saya tahu sedang berkembang apa sekarang informasi. Tapi tidak untuk dipercaya kan sebetulnya. Iya. Kenapa? Karena informasi yang masuk ke media itu kan melalui pengolahan. Pengolahan informasi melalui tahap tertentu, lalu kemudian pemimpin redaksi dan rapat redaksinya menentukan isu ini yang dimunculkan, kata-kata ini yang harus dimunculkan, dengan cara seperti apa. Itu artinya bahwa media itu juga tidak sepenuhnya dia independen, dia punya kepentingan dari sisi informasi. Nah, oleh karena itu apakah kepentingan cocok sama kita? Belum tentu cocok. Artinya bahwa setiap informasi kita selektif, butuh atau enggak. Kalau enggak butuh kita buang. Kalau kita butuh kita dalami. Tetapi tetap harus objektif, harus tetap kritis terhadap informasi yang masuk sama kita. Biar apa? Biar kita justru tidak dimakan oleh informasi. Justru kita harus makan informasi. Iya. Kita harus mengendalikan informasi, Iya. jangan kita yang dikendalikan oleh informasi. Iya, Gitu. Iya, itu dia ya sobat bisnis, ini memang permasalahan di sekitar ya Kak Bener ya, banget. karena
kalau Dede sendiri sih resah sama grup-grup om-om sama Oh, tante, gitu ya? grup keluarga itu sering. Om, tante, Iya, maksudnya keluarga. sering banget, sering Bukan banget. om-om tanda kutip kan? Aduh, Itu soalnya tadi om, titik. maksudnya di grup keluarga gitu. Grup keluarga, Jadi suka gimana ya, informasinya tuh nggak terkontrol gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari Dede untuk anak-anak muda yang kayak kita atau siapapun lah yang punya pengetahuan lebih soal gimana caranya memfilter informasi supaya nggak termakan hoax gitu, ya mungkin kita yang ngasih tahu sama keluarga-keluarga kalau berita ini tuh ya baik dikonsumsi atau berita ini tidak baik dikonsumsi dan harus dicari tahu dulu asal usulnya segala macam gitu. Terlepas dari fungsi KPID sendiri itu untuk mengawasi media-media, nah kita juga harus membentengi diri kita sendiri juga sebenarnya gitu, Iya, sobat bisnis betul. ya. Itu dia. Nah itu pesan dari Pak Agung sangat menginspiring banget. Supaya kita Terima bisa kasih. lebih mencari informasi itu jangan setengah-setengah. Iya benar banget. Dan kalian sebagai pembawa Aha. program siaran, berilah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, Ya. yang berkualitas, Pasti. dari sumber yang tervalidasi, Oke. terverifikasi, terpercaya, Nah itu dia. teraktual, gitu ya.